Halo guys, salam hangat dari saya. Jadi pada video kali ini saya akan membuat permasalahan pemrograman linier yang nantinya akan saya selesaikan menggunakan metode simplex, di mana juga akan dilanjutkan dengan analisis sensitivitas. Untuk video kali ini merupakan tugas dari mata kuliah pemrograman linier untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pemrograman linier. Untuk dosen pengajar mata kuliah ini saya sebut dengan hormat, yaitu Enci Marvel Grace Mokar, SPD MSc. Sebelum kita lanjut ke videonya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Rangga Manalika, mahasiswa semester 4, jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Manado. Nah, sekarang ini masalah yang saya buat yang bertemakan corona, di mana COVID-19 atau virus corona adalah jenis virus terbaru yang pertama kali muncul di kota Wuhan, China pada akhir tahun 2019 lalu. Penyebarannya sangat cepat sehingga banyak negara di dunia yang memiliki kasus positif corona, termasuk di Indonesia. Di Indonesia, berbagai kegiatan dilakukan dari rumah dengan tujuan memutus rantai penyebaran virus corona. Salah satunya adalah berdagang. Di kota Diamond, Ibu Satria yang tidak bisa berjualan secara langsung memiliki ide untuk berjualan secara online di tengah masa pandemi ini, yaitu dengan menjual hand sanitizer yang terdiri dari dua jenis, yaitu Dettol hand sanitizer dan Nuvo hand sanitizer. Penjualan hand sanitizer tersebut selain bertujuan untuk mencari uang, tetapi juga membantu pemerintah dalam memutus rantai penyebaran virus corona. Modal yang tersedia untuk penjualan hand sanitizer tersebut adalah Rp1.400.000. Harga pembelian Dettol hand sanitizer adalah Rp20.000 per botol dan Nuvo hand sanitizer adalah Rp25.000 per botol. Barang yang tersedia tidak melebihi dari 60 botol. Berapakah keuntungan maksimum yang akan diperoleh Ibu Satria jika Dettol hand sanitizer dan Nuvo hand sanitizer memberikan keuntungan berturut-turut sebesar Rp12.500 dan Rp15.000 per botol? Sekarang kita masuk ke pendahuluan. Yang pertama yaitu rumusan masalah. Jadi diketahui Dettol hand sanitizer harga pembeliannya Rp20.000 dengan keuntungan Rp12.500. Nuvo hand sanitizer harga pembeliannya Rp25.000 dengan keuntungan Rp15.000. Modal yang tersedia itu Rp1.400.000. Barang yang tersedia tidak melebihi dari 60 botol. Ditanya berapakah keuntungan maksimum yang akan diperoleh Ibu Satria. Kita lanjut. Nah, sekarang kita membuat model pemrograman linearnya. Di sini kita misalkan Dettol hand sanitizer sama dengan X dan Nuvo hand sanitizer sama dengan Y. Kita lihat tabel di sini. Tabel di sini mempermudah kita sebentar untuk memperoleh fungsi tujuan dan juga fungsi kendala. Di sini yang kita misalkan Dettol hand sanitizer X dan Nuvo hand sanitizer Y. Di sini kurang dari 60 karena barang yang tersedia tidak melebihi dari 60. Di sini total modal yang kita pegang atau kita hasilkan, dan di sini Rp20.000 adalah harga pembelian, Rp25.000 harga pembelian dari Nuvo hand sanitizer. Dan di sini keuntungan dari masing-masing jenis hand sanitizer. Setelah itu kita lihat fungsi tujuan yang akan kita peroleh, yaitu memaksimumkan Z sama dengan Rp12.500 X tambah Rp15.000 Y. Fungsi kendala X ditambah Y kurang dari sama dengan 60. Fungsi kendala yang kedua 20.000 X ditambah 25.000 Y kurang dari sama dengan 1.400. Diperkecil dengan cara kita kalikan kedua ruas dengan 1/1000 sehingga menjadi 20X ditambah 25Y kurang dari sama dengan 1.400 dengan syarat X dan Y itu harus lebih dari sama dengan 0. Lanjut.
Nah, setelah kita mendapatkan fungsi tujuan yang tadi, kita buat fungsi tujuan dan fungsi kendala tersebut, kita bentuk ke dalam bentuk kanonik. Nah, di sini Z sama dengan 12.500X ditambah 15.000Y ditambah 0S1 ditambah 0S2. Sedangkan fungsi kendala menjadi X tambah Y tambah S1 sama dengan 60. Sebelumnya kendala yaitu X tambah Y kurang dari 60. Kenapa sudah ditambah S1? Karena dia kurang dari sama dengan, sehingga harus ditambah variabel surplus. Jadi sama dengan 60. Begitu juga dengan fungsi kendala yang kedua, menjadi 20X ditambah 25Y ditambah S2. Berarti berada di fungsi kendala kedua, sama dengan 1400. Dengan syarat X, Y, S1, dan S2 lebih dari sama dengan 0. Sekarang kita bawa bentuk persamaan Z ini ke dalam bentuk seperti ini, sehingga menjadi Z kurang 12.500X kurang 15.000Y ditambah 0S1 ditambah 0S2 sama dengan 0. Setelah kita sudah mendapatkan bentuk kanonik ini, maka kita bentuk ke dalam matriks diperbesarnya. Nah, di sini kita masuk ke tahap awal atau iterasi 1. Nah, nilai-nilai di baris ke 0 ini yaitu nilai dari persamaan Z yang telah kita ubah tadi. Jadi ini 1 min 12.500X min 15.000Y 0S1 0S2 sama dengan 0. Kan sama seperti tadi. Dan juga ini 0, 1, 1, 1, 0, 60. Ini berdasarkan bentuk kanonik dari fungsi kendala pertama. Begitu juga untuk baris kedua, ini adalah bentuk kanonik dari fungsi kendala kedua. Nah, sekarang setelah kita mendapatkan tabel iterasi 1 ini, yang akan kita lakukan yaitu menentukan variabel masuk. Nah, variabel masuk yang akan kita tentukan di sini, karena permasalahannya yaitu memaksimumkan, maka kita harus menilai nilai yang paling kecil pada baris Z atau yang bertanda negatif. Di sini, angka tersebut adalah min 15.000. Jadi, variabel masuknya yaitu Y. Variabel masuk di sini berarti dia akan masuk basis menggantikan antara S1 atau S2 di sini. Jadi sehingga variabel masuknya adalah Y. Kita lanjut. Jika ada yang masuk berarti harus ada yang keluar antara S1 ataupun S2. Nah, cara menentukannya yaitu kita harus tentukan rasio paling kecil dan bernilai positif. Caranya, karena kita sudah mendapatkan variabel masuk itu adalah Y, maka kita ambil nilai 1 dan 25 di sini kita taruh ke tabel ini. Dan solusinya juga 60 dan 1400. Tidak lupa juga variabel basisnya S1 dan S2. Sehingga rasio dari baris S1 ini yaitu 60 dibagi 1. Jadi hasilnya 60. 1400 dibagi 25 hasilnya 56. Sekarang kita lihat, 60 dan 56 itu sama-sama positif. Kita tinggal melihat mana yang paling kecil. Yang paling kecil yaitu 56. Sehingga variabel S2 adalah variabel yang keluar basis. Digantikan oleh variabel Y. Di mana variabel Y ini yaitu variabel yang masuk basis. Nah, setelah kita mendapatkan variabel masuk dan variabel keluarnya, berarti S2 di sini sebentar pada tabel selanjutnya akan digantikan oleh Y. Setelah itu, kita buat matriks diperbesarnya. Nah, kita lihat di sini, nilai-nilai pada matriks ini itu sama saja dengan tabel sebelumnya. Di sini, tadi S2 sudah diganti dengan Y, sehingga di sini menjadi baris Y. Nah, sekarang kita lihat, mengapa di sini bertanda kuning untuk 25? Karena 25 ini adalah elemen pivot. Apa sih elemen pivot itu? Jadi elemen pivot itu berada pada kolom pivot dan juga baris pivot. Nah, jadi 25 di sini adalah nilai yang sebentar kita gunakan untuk mengonolkan 1 dan min 15.000. Nah, di sini terlebih dahulu kita harus ubah 25 ini menjadi 1. Bagaimana cara mengubah dia menjadi 1? Sehingga kita harus mengalihkan dia dengan 1/25. Berarti karena dia berada pada baris Y, untuk entry-entry baris Y ini juga harus dikali dengan 1/25. Dengan kata lain, baris Y harus dikali dengan 1/25. Nah, baris Y dikali dengan 1/25 nilainya 0 kali 1/25 tetap 0. 20 dikali 1/25 nilainya 20/25 atau
diperkecil menjadi 4/5, 25 dikali 1/25 hasilnya 1, 0 dikali 1/25 hasilnya 0, 1 dikali 1/25, 1/25, 1400 dikali 1/25 hasilnya 56. Sehingga matriks selanjutnya akan menjadi seperti ini. Nah, kita lihat ya, untuk 0, 45, 1, 0, 1/25, dan 56 itu adalah hasil dari yang tadi. Jadi, hasil dari yang tadi setelah kita operasikan baris Y. Nah, di sini untuk baris Z tetap sama dan baris S1 tetap sama. Karena hanya yang dioperasikan pada sebelumnya, langkah sebelumnya, yaitu hanya baris Y. Nah, setelah kita mendapatkan nilai 1 di sini, elemen pivotnya menjadi 1, maka kita akan mengenolkan 1 dan min 15.000. Caranya, kita harus memakai cara yang kedua dalam operasi baris elementer, yaitu suatu baris dikalikan dengan suatu konstanta ditambah ke baris lainnya. Nah, di sini baris Y yang akan kita gunakan sebagai suatu baris itu, dan kita kalikan dengan apa? Nah, tergantung. Jadi kalau di sini yang mau dienolkan itu 1, maka harus dikali dengan lawannya, yaitu min 1. Sehingga baris Y dikali min 1 ditambah S1. Berlaku untuk setiap entry di S1 maupun di Y. Sekarang untuk min 15.000, berarti harus dikali dengan lawannya, 15.000. Sehingga baris Y harus dikali 15.000 ditambah baris Z. Berlaku juga untuk semua entry pada baris Z dan semua entry pada baris Y. Sehingga setelah kita operasikan mengikuti cara ini, maka kita dapatkan tabel baru, yaitu tabel seperti ini. Nah, kita lihat di sini. Kita harus melihat apakah pada tabel ini pada baris Z mulai dari kolom X sampai S2, apakah masih ada yang negatif? Ternyata masih ada. Maka tabel ini kesimpulannya belum optimal, sehingga kita harus melakukan langkah seperti pada iterasi 1, yaitu kita harus masuk ke iterasi kedua. Nah, di iterasi kedua ini sama halnya dengan iterasi ke-1. Pertama, kita harus menentukan variabel masuknya. Karena hanya pada X nilai yang bernilai negatif, maka otomatis nilai X atau variabel X adalah variabel yang akan masuk basis. Nah, jadi variabel yang masuk basis adalah variabel X. Sekarang untuk menentukan variabel yang keluar basis sama halnya dengan iterasi 1. Kita ambil 1/5 dan 4/5, juga variabel basis yang ini, S1 dan Y, dan juga solusi yang kita dapatkan 4 dan 56. Sehingga tabel untuk menentukan variabel keluarnya menjadi seperti ini, 1/5. Nah, sama halnya dengan yang pertama, kita harus mencari rasio paling kecil positif. Jadi rasio didapat dari 4 dibagi 1/5, atau sama saja dengan 4 dikali 1/5, hasilnya 20. 56 dikali 4/5 sama saja dengan 56 dibagi 4/5 sama saja dengan 56 dikali 5/4. Jadi hasilnya itu 70. Sekarang antara 20 dan 70, mana sih yang paling kecil dan bernilai positif? Ya otomatis 20, sehingga variabel keluar basisnya adalah S1. Jadi dengan kesimpulan S1 di sini sebentar akan diganti dengan X. Kita buat matriks perbesarnya. Nah, matriks perbesarnya menjadi seperti ini. Jadi, untuk 1/5 seperti yang saya katakan tadi, 1/5 ini adalah elemen pivot karena berada di kolom pivot dan baris pivot. Jadi, 1/5 ini akan menjadi angka atau elemen pivotnya. Nah, 1/5 ini harus kita ubah menjadi 1. Dengan cara kita harus mengkalikannya dengan 5. Sehingga karena baris X itu memuat 1/5, maka baris X itu harus dikali 5. Sehingga entry-entry pada baris X harus dikali juga dengan 5. Jadi ketika kita mengkalikan dengan 5, 0 dikali 5, 1/5 dikali 5, 0 dikali 5, 1 dikali 5, min 1/25 dikali 5, 4 dikali 5, hasilnya menjadi seperti ini. Nah, kita lihat di sini ya. Kita lihat
di sini sudah menjadi 1 karena tadi setelah dikali dengan 5. 0,105 min 1/5 20. Ini adalah hasil pengoperasian sebelumnya, yaitu kita kalikan baris X itu dengan 1/5. Nah, sekarang apa yang akan kita lakukan? Kita lakukan cara yang kedua, yaitu kita nolkan min 500 dan juga 4/5. Caranya, jika kita ingin menolkan min 500, maka kita harus kali lawan dari 500 yaitu min 500 yaitu 500. Nah, sedangkan untuk 4/5 harus dikali dengan min 4/5. Sehingga itu berlaku untuk semua entry pada baris Z, pada baris Y. Sehingga untuk baris baru Z itu caranya dicari harus baris X dikali 500 karena kita akan mengenolkan min 500, jadi ditambah baris Z. Dan untuk baris baru Y itu didapat dari baris X dikali lawan dari 4/5 yaitu min 4/5 ditambah baris Y. Nah, jadi setelah kita operasikan mengikuti langkah-langkah ini atau mengikuti Shani, maka kita akan mendapatkan tabel seperti ini. Tabel seperti ini itu didapat dari hasil ini ya. Jadi jangan bingung. Oke, sekarang ketika kita mendapatkan tabel seperti ini, kita lihat apakah tabel ini sudah optimal atau belum. Jadi, kita lihat pada baris Z mulai dari kolom X sampai S2. Apakah sudah tidak ada yang bernilai negatif? Ternyata sudah tidak ada, sehingga tabel ini adalah tabel yang optimal. Dengan nilai Z sama dengan 850.000, nilai X sama dengan 20, dan nilai Y sama dengan 40. Nah, kesimpulannya, X sama dengan 20, Y sama dengan 40, Z sama dengan 850.000, variabel slack-nya bernilai 0, dua-duanya karena merupakan variabel non-basis. Maka keuntungan maksimum yang diperoleh Ibu Satria adalah Rp850.000. Sekarang kita masuk ke analisis sensitivitas. Yang pertama, saya menggunakan sumber dari e-book pada Classroom yang dibagikan oleh Encik Marvel. Di sini untuk bentuk kanoniknya sama dengan pada penyelesaian metode simplex tadi. Jadi, untuk Z sama dengan 12.500X ditambah 15.000Y tambah 0S1 ditambah 0S2, kita buat persamaannya menjadi seperti ini sehingga sama dengan 0. Di sini kendalanya adalah X tambah Y tambah S1 sama dengan 0. 20X ditambah 25Y sama dengan 1400, dan syarat dari X, Y, S1, dan S2 harus lebih dari sama dengan 0. Pada penyelesaian selanjutnya, kita telah mencari bahwa untuk solusi optimalnya pada masalah pemrograman linear ini adalah Z sama dengan 850.000, X sama dengan 20, Y sama dengan 40, S1 dan S2 sama dengan 0. Lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke tahap awal untuk pengerjaan analisis sensitivitas. Di sini kita pertama harus menentukan CB, CN, AB, dan AN, serta juga B. Di mana CB ini adalah vektor baris koefisien variabel basis pada fungsi tujuan, CN adalah vektor baris koefisien variabel non-basis pada fungsi tujuan, AB adalah matriks koefisien variabel basis yang ada pada bentuk standar, AN adalah matriks koefisien variabel non-basis yang ada pada bentuk standar, B adalah vektor kolom RHS atau right hand side. Di sini kita mendapatkan nilai CB itu 12.500 dan 15.000. Kenapa sampai begini? Karena CB itu adalah vektor baris koefisien variabel basis pada fungsi tujuan, dan seperti yang kita ketahui pada penjelasan sebelumnya bahwa variabel basis itu adalah X dan Y. 12.500 merupakan koefisien dari X, 15.000 merupakan koefisien dari Y. Sehingga vektor baris koefisien variabel basis pada fungsi tujuan adalah CB. Sekarang adalah ini maksud saya.
Dan di sini Cn adalah 00 karena variabel non-basis itu adalah S1 dan S2 dan koefisien variabel non-basis pada fungsi tujuan adalah 0 sehingga di sini jadi 0 dan 0. Untuk AB itu adalah matriks koefisien variabel basis yang ada pada bentuk standar. Nah, di sini 1 dan 20 adalah koefisien dari X, baik itu dari fungsi kendala pertama maupun dari fungsi kendala kedua. Begitu juga dengan 1, 2, 25 adalah koefisien dari variabel Y. Untuk AN ini adalah koefisien dari variabel non-basis pada bentuk standar. Sehingga di sini 1, 0, 0, 1. Karena pada fungsi kendala pertama, S1 mengandung koefisien 1, S2 mengandung koefisien 0. Pada fungsi kendala kedua, S1 mengandung fungsi kendala koefisien 0 dan S2 mengandung koefisien 1. Sehingga matriksnya seperti ini atau bisa disebut juga dengan matriks identitas yang berordo 2x2. Nah, di sini nilai B itu adalah vektor kolom RHS. 60 dan 1400 merupakan nilai kanan dari masing-masing fungsi kendala, sehingga vektor kolomnya menjadi seperti ini, 60 dan 1400. Sekarang di sini ada AB inverse. Nah, AB inverse ini merupakan inverse dari AB ini. Jadi, rumus untuk mencari inverse ini adalah 1 per determinan matriks ini dikali dengan 25 min 1 min 20 dan 1 maksud saya. Sehingga ketika kita kalikan 1 per determinan dari matriks ini, determinan dari matriks ini adalah 1 kali 25 dikurang 20 kali 1 atau 25 dikurang 20, hasilnya 5. Jadi 1 per 5 dikali dengan yang tadi saya bilang, sehingga dia menjadi 5 min 1/5 min 4 dan 1/5. Kita lanjut ke bagian selanjutnya. Nah, yang pertama yang akan saya analisis yaitu analisis sensitivitas terhadap perubahan koefisien fungsi tujuan. Pada saat ini, kita akan mencari range perubahan koefisien fungsi tujuan variabel basis agar solusi tetap optimal. Misalkan, C1 itu sama dengan koefisien X dan C2 itu sama dengan koefisien Y. Untuk fungsi tujuannya, Z sama dengan 12.500X ditambah 15.000Y. Di sini, pertama yang kita cari adalah untuk range C1. Jika koefisien fungsi tujuan X yaitu C1 akan diubah menjadi C1U. Jadi di sini C1 yang tadi nilainya itu 12.500. Kita akan mengubahnya menjadi 12.500 ditambah delta sehingga simbol dari C1 ini ditambah U atau yang saya namakan itu C1 yang telah diubah. Jadi C1 yang telah diubah itu adalah 12.500 ditambah delta. Sekarang berarti untuk CB tadi itu hanya 12.500 dan 15.000. Sedangkan untuk CBU atau CB yang telah diubah itu kita isi nilai dari C1U itu di sini. Jadi sekarang menjadi 12.500 ditambah delta dan 15.000. Maka kita dapat menghitung perubahan nilai C1 yang tidak akan mengubah optimalisasi dengan syarat lambang ini adalah zeta. Jadi zeta1 itu harus lebih dari sama dengan 0. Untuk rumus zeta1 sama dengan CBU dikali AB inverse dikali AN kurang CN. Untuk semua ini sudah kita tentukan pada bagian awal tadi. Nah, sekarang kita lanjut ke operasi perhitungannya. Di sini untuk nilai CBU yang ini dan untuk AB inverse yang tadi yang telah kita dapat pada bagian awal tadi, dan untuk AN ini matriks identitas yang saya bilang tadi, dan untuk CN ini yang 00 tadi. Nah, sekarang kita operasikan. Sebaiknya untuk mengoperasikan ini kita mulai dari kedua matriks ini. Karena yang satu matriks identitas dan yang satu adalah matriks yang didapat dari inverse dari AB. Nah, untuk perkalian satu matriks dengan matriks identitas, hasilnya adalah matriks itu sendiri. Sehingga di sini tidak ada perubahan. Nah, lanjut. Untuk ini dikali dengan matriks ini, hasilnya adalah ini. Kita memakai aturan perkalian matriks sehingga mendapat nilai ini. Nah, dikurang dengan matriks 0. Maka hasilnya tetap matriks ini. Dengan syarat zeta1 harus lebih dari sama dengan 0. Maka
Kita hitung satu persatu. Untuk 2500 ditambah 5 delta, di sini harus lebih dari sama dengan 0. Maka 5 delta itu lebih dari sama dengan min 2500. Dan delta lebih dari min 2500 dikali 1/5. Nah, delta lebih dari sama dengan min 2500 per 5. Delta lebih dari sama dengan min 500. Kita sudah mendapatkan nilai delta yang pertama. Delta itu harus lebih dari sama dengan min 500. Sekarang untuk 500 kurang 1/5 delta. Di sini harus lebih dari sama dengan 0. Maka min 1/5 delta lebih dari sama dengan 500. Ini tadi telah kita kurangkan dengan 500 dan 0 juga dikurangkan dengan 500. Sehingga bentuk yang kedua itu menjadi seperti ini. Kurang 500. Nah, di sini telah terjadi perubahan tanda pertidaksamaan karena kedua ruas masing-masing dikali dengan min 5. Jadi kalau dikali min, hasilnya atau tanda itu berubah. Jadi sini menjadi delta kurang dari sama dengan min 500 dikali min 5, hasilnya delta kurang dari 2500. Sehingga kita memperoleh delta itu lebih dari sama dengan min 500 kurang dari sama dengan 2500. Maka nilai C1 itu berada dalam rentang untuk nilai C1 tadi yaitu 12.500. Jadi 12.500 dikurang 500 hasilnya 12.000. Dan untuk 12.500 ditambah 2.500 hasilnya 15.000. Sehingga rentang untuk C1 agar dia tetap optimal di titik B, di titik E maksud saya, harus lebih dari sama dengan 12.000 kurang dari sama dengan 15.000. Kita lanjut ke bagian selanjutnya. Nah, ini kita akan masuk ke analisis sensitivitas terhadap perubahan nilai sisi kanan. Kalau tadi untuk dari segi fungsi objektifnya. Di sini dari segi nilai sisi kanan. Sekarang kita akan mencari range perubahan nilai sisi kanan kendala agar solusi tetap visible. Maksud solusi tetap visible, solusi itu tetap akan optimal pada titik yang membuat fungsi tujuan itu menjadi maksimum. Dalam hal ini titik E yaitu 20,40. Nah, di sini kita misalkan terlebih dahulu B1 itu sama dengan nilai kanan kendala pertama, B2 sama dengan nilai kanan kendala kedua. Untuk range B1 yang pertama, nilai sisi kanan fungsi kendala pertama diubah menjadi B1U seperti halnya C1U tadi. Ini adalah B1 yang telah diubah. Hasilnya ditambah delta, 60 ditambah delta. Maka matriks dari B yang telah diubah itu berubah menjadi 60 delta dan entry yang kedua yaitu 1400. Sehingga untuk perkaliannya seperti ini. XBU sama dengan AB inverse dikali BU. Nah, AB inverse ini yang pertama tadi dan ini BU yang ini. Nah, sehingga ketika kita kalikan antara matriks 2 kali 2 dan matriks 2 kali 1, hasilnya menghasilkan matriks berordo 2 kali 1. Hasilnya 20 tambah 5 delta dan 40 kurang 4 delta. Agar solusi tetap visible, maka nilai XBU itu harus lebih dari sama dengan 0, teman-teman. Sehingga kita memperoleh untuk 20 tambah 5 delta itu 20 tambah 5 delta harus lebih dari sama dengan 0. Ketika kita jabarkan seperti ini, maka delta itu harus lebih dari sama dengan min 4. Untuk yang kedua yaitu 40 kurang 4 delta lebih dari sama dengan 0. Min 4 delta lebih dari sama dengan min 40. Kita kalikan kedua ruas dengan nilai min 1 sehingga berubah tanda. Di sini menjadi 4 delta kurang dari 40. Dan delta kurang dari 40 per 4 karena kedua ruas dikali dengan 1/4, maka delta kurang dari 10. Sehingga kita mendapatkan rentang nilai delta itu lebih dari sama dengan min 4 kurang dari sama dengan 10. Maka nilai B1 itu berada dalam rentang, jadi B1 tadi ini adalah 60 kan. Jadi 60 kurang 4 itu 56, 60 tambah 10 itu 70. Sehingga B1 itu lebih dari sama dengan 56 kurang dari sama dengan 70. Lanjut ke nilai sisi kanan fungsi kendala pertama diubah menjadi. Jadi di sini kita maksudnya ini range B2. Jadi di sini ada salah pengetikan. Ini nilai sisi kanan fungsi kendala kedua maksud saya diubah menjadi B2O. Jadi B2O sama dengan 1400 ditambah delta karena tadi B2 itu adalah 1400 sehingga di sini ketika diubah menjadi 1400 tambah delta.
Maka untuk matriks BU ini menjadi 60 dan 1400 tambah delta. Kita operasikan seperti halnya di bagian range B1 tadi, yaitu AB inverse dikali BU atau B yang telah diubah. Di sini AB inverse dikali dengan nilai ini. Ketika kita kalikan, maka dia akan mendapatkan nilai ini. 20 kurang 1/5 delta dan 40 tambah 1/5 delta. Agar solusi tetap visible, maka XBU ini harus lebih dari sama dengan 0. Sehingga 20 kurang 1/5 delta itu lebih dari sama dengan 0. Ketika kita jabarkan, maka didapatlah nilai delta itu kurang dari sama dengan 100. Dan untuk 40 tambah 1/5 delta itu lebih dari sama dengan 0, maka kita memperoleh nilai delta lebih dari min 200. Otomatis, dengan begitu, kita memperoleh nilai B2. B2 ini, karena B2 tadi 1400, maka B2 itu dikurang dengan 200, maka didapatlah 1200, dan B2 1400 ditambah 100 artinya 1500. Maka B2 itu berada pada rentang 1200 lebih dari 1200 dan kurang dari 1500. Nah, kita masuk ke cara yang kedua. Kalau tadi menggunakan e-book yang diberikan oleh Enci, sekarang saya menggunakan metode grafik yang telah dijelaskan pada video yang Enci bagikan di YouTube. Nah, di sini saya hanya menganalisis dari segi fungsi objektifnya. Di sini kita misalkan pertama, untuk nilai Z sama dengan C1X ditambah C2Y sama dengan 12.500X ditambah 15.000Y. Dan C1 itu sama dengan 12.500 dan C2 itu 15.000. Fungsi kendala seperti tadi, ini seperti halnya tadi, dan ini yang saya maksud titik optimal itu di E, 20,40 merupakan perpotongan garis kendala pertama dan garis kendala kedua. Dan untuk X yang kita telah dapatkan pada pencarian dengan metode simplex tadi, yaitu X sama dengan 20 dan Y sama dengan 40, sehingga Z itu sama dengan 850.000. Lanjut, ini adalah gambaran singkat untuk grafik gambar dari fungsi kendala. Nah, di sini untuk titik 60,0 dan 0,60 itu merupakan titik yang menghubungkan atau membentuk garis X tambah Y sama dengan 60. Jadi ini bisa dikatakan perpotongan garis kendala pertama dan kedua, titik E. Lanjut. Nah, di sini langkah pertama yang harus kita kerjakan yaitu mencari nilai M1 atau gradien dari fungsi kendala pertama dan fungsi kendala kedua. Jadi gradien di sini, rumus gradien Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1 dengan titik 60,0 dan 0,60. Ini pada gradien pertama ya teman-teman. Karena titik yang tadi ini yang saya bilang 60,0 dan 0,60. Sehingga ketika kita substitusikan maka dia menjadi seperti ini. Y2 kurang Y1 berarti 60 kurang 0. X2 kurang X1 berarti 0 kurang 60. Sehingga menjadi 60 per min 60 sama dengan min 1. Nah, M2 juga seperti itu. Dia berada di titik 70,0 dan 0,56. Setelah kita substitusi, maka hasilnya akan mendapatkan min 4/5. Sedangkan gradien garis selidik itu min C1 per C2 berdasarkan rumus yang telah dijelaskan pada dari Enci. Jadi ketika kita substitusikan nilai C1 itu kan 12.500, nilai C2 15.000, sehingga di sini min 12.500 per 500. Lanjut. Nah, di sini kita masuk ke C1. Ke langkah pertama yaitu dengan C1 tetap. Kalau C1 tetap berarti hasil akhir yang kita dapatkan itu adalah nilai atau rentang dari C2. Di sini C1 tetap berarti 12.500 itu tetap karena C1 tetap teman-teman. Nah, per C2. Ini adalah min C1 per C2. C1 itu tetap maka ganti C1 dengan 12.500. Jadi min 12.500 per C2 lebih dari sama dengan min 1 kurang dari sama dengan min 4/5. Sehingga ketika kita jabarkan satu per satu ini, min 12.500 per C2 lebih dari sama dengan min 1 dan kurang dari sama dengan min 4/5, dia akan mendapatkan nilai seperti ini. C2 lebih dari sama dengan 12.500 kurang dari 15.625. Maka penyelesaian optimal tetap di E. Titik E koordinat 20,40. Misalkan kita ambil nilai C2. Jadi kita akan membuktikan apakah nilai C2 itu
Memang benar, tetap optimal di E. Jadi saya ambil di sini 13.000 untuk membuktikannya. Karena 13.000 berada dalam rentang ini kan teman-teman, dari 12.500 sampai 15.625. Jadi saya ambil 13.000. Sehingga penyelesaian tetap optimal di E, 20,40 dengan nilai Z itu adalah 770.000. Jadi yang saya maksud optimal di sini karena kan tadi pada gambar sebelumnya itu ada 3 titik pojok pada gambar. Nah, titik E ini adalah titik yang membuat fungsi tujuan itu maksimum di antara kedua titik lainnya. Jadi di sini 20,40 itu tetap yang paling tinggi atau hasilnya paling tinggi di sini yang membuat fungsi tujuan itu tetap optimum. Nah, di sini C2 tetap, maka min C1 per 15.000. C2-nya tetap 15.000. Lebih dari sama dengan gradien pertama min 1, gradien kurang dari gradien kedua min 4 per 5. Sehingga diperoleh ketika kita jabarkan, maka dapatkan nilai C1 lebih dari sama dengan 12.000 dan C1 itu kurang dari sama dengan 15.000. Maka penyelesaian optimal itu tetap di E jika nilai C1 itu berada di rentang ini 12.000 sampai 15.000. Nah, ini hanya untuk membuktikan. Nah, jika teman-teman lihat di sini, ini sama dengan hasil yang kita cari pada cara dengan e-book yang diberikan. Nilainya tetap sama teman-teman. Di sini misalkan kita ambil nilai C1 itu sama dengan 14.000 sehingga penyelesaian tetap optimal di E 100 di E. Jadi ini ada salah pengetikan, sebenarnya titik E itu 20,40 teman-teman. Di sini 20,40 dengan nilai Z C1X ditambah C2Y. Jadi ketika kita substitusi nilai X dan nilai Y, nah di sini betul kan teman-teman. Ini yang hanya salah pengetikan. Jadi 20 dan 40. Hasilnya itu 880.000. 14.000 di sini saya maksud kita ambil nilai C1 yang penting masih di antara rentang ini, hanya untuk membuktikan apakah dia masih tetap optimal di titik E tersebut. Itulah video presentasi dari saya, semoga bisa bermanfaat bagi kita sekalian. Pesan saya agar kita tetap diam di rumah, tetap menjaga kesehatan, dan selalu menerapkan sikap hidup bersih di setiap hari. Terima kasih, sampai jumpa.